Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Kembali kita menyapa dalam program Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Dan kali ini kita berada di salah satu tempat yang nanti insya Allah akan digunakan sebagai perhelatan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah pada bulan November 2022. Saya Budi Santoso, selama 60 menit ke depan kita akan berbincang dengan Profesor Dr. Sofyan Hanif, MSI. Beliau adalah Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Sekaligus beliau adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan pemirsa sekalian bisa menyimak seluruh rangkaian Muktamar Talk kali ini di TVmu, di Muhammadiyah Channel, di SMTV, dan di jaringan media persyarikatan Muhammadiyah. Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, para pemirsa sekalian yang berbahagia, mari kita menuju ke Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah untuk berbincang. Episode khusus langsung disiarkan dari Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan tema kita kali ini adalah tentang muktamar yang menggembirakan. Nah, tentunya karena menggembirakan, maka kali ini kita menyajikan langsung live dari Edutorium agar pemirsa TV sekalian bisa menyimak kehebatan, kemegahan dari Edutorium Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, dan kita akan menyapa narasumber kita yang sudah bergabung. Beliau adalah Profesor Dr. Sofyan Hanif, MSI, yang akrab dipanggil Prof. Sofyan, Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Assalamualaikum Prof. Sofyan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Prof ini? Sehat? Alhamdulillah. Kerja yang sangat padat menuju Muktamar Muhammadiyah yang tinggal 7 bulan lagi. Betul. Stamina-nya harus dijaga, Prof. Harus. Bagaimana? Harus sehat. Olahraga? Harus setiap pagi jalan. Oke. Lari gitu ya. Sepedaan ya, berapa menit Prof? Ya minimal 30 menit. Nah tuh, ini salah satu tim ya dari Prof. Sofyan ya, bahwa menjaga stamina terutama menuju ke bulan November adalah dengan berolahraga 30 menit. Keliling mana Prof? Keliling sini ya Prof ya? Ya sekitar Solo lah. Baik Prof, ini tema kita Muktamar yang menggembirakan. Dan kita berterima kasih pada Prof. Sofyan. Kita hadir di Edutorium, Prof. Saya sudah melihat megah sekali ya. Dan saya kira pemirsa TVmu juga dan juga teman-teman sekalian bisa melihat betul bagaimana kemegahan dari Edutorium ini. Tapi nanti kita akan berbincang tentang Edutorium di segmen berikutnya, Prof. Ini pertama terkait dengan Muktamar menggembirakan. Di awal kita ingin mendengar dari Prof. Sofyan terkait dengan bagaimana Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang akhirnya insya Allah akan terselenggara di bulan November dan menunggu 2 tahun harus ditunda. Prof. Sofyan bisa disampaikan ke pemirsa sekalian bagaimana sebenarnya pada waktu 2 tahun yang lalu, apakah kemudian panitia penerima dalam hal ini adalah UMS sebenarnya sudah menyiapkan sedemikian rupa? Silakan Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang budiman, dimanapun berada, tentu kita bersyukur siang ini karena saya secara pribadi dan Mas Budi bisa bincang-bincang terkait dengan muktamar kita ke-48 ya. Nah, ya memang sebagaimana kita ketahui bahwa muktamar rencana digelar pada tahun 2020, Betul. bulan Juli ya. Tapi dengan adanya pandemi COVID ya tentu kita tidak mungkin untuk melawan ya, sehingga kita harus menyesuaikan berbagai kegiatan, persiapan dan sebagainya yang pada saat itu kita sudah maksimal. Tapi ketika ada pandemi ya bagaimana lagi ya, karena kebetulan juga hasil sidang tanwir juga memutuskan untuk diundur. Secara manusiawi memang saya bisa memahami karena waktu itu kita sudah siap itu ya, sudah bekerja keras ya, orientasinya untuk selalu sukses muktamar, menggalang segala kekuatan yang ada, SDM kita libatkan secara komprehensif ya, tapi tiba-tiba diundur. Nah, kemudian setelah menunggu ini memang betul Mas Budi, tampaknya memang dulu pernah ada semacam shock gitu ya, ya, tapi ya bisa kita atasi. Ya, wajar secara manusiawi, sudah bekerja keras tiba-tiba diundur. Jadi dulu memang jujur aja pernah ada semangat yang menurun. Iya betul. Maka ya kami dengan seluruh jajaran panitia penerima, panitia pusat, termasuk dengan PWM,
itu selalu melakukan terobosan-terobosan, berbagai kegiatan yang intinya bagaimana menggembirakan lagi, menggugah semangat lagi, dan sekarang terwujud. Ya, jadi sudah tidak ada lagi satupun orang yang ngelokro dalam bahasa. Jadi semangatnya sudah timbul kembali ya, Prof? Ya, sudah timbul kembali. Tapi tadi menarik Prof tadi yang sampaikan bahwa saat itu memang ada perasaan yang kemudian ya saya kira ini sangat kita maklumi, manusiawi ya Prof ya, bagaimana sudah menyiapkan sedemikian rupa, tiba-tiba kemudian disampaikan bahwa muktamar harus diundur karena pandemi. Prof bisa disampaikan bagaimana suasana, wah ini suasana batin saat itu ya ketika mendengar. Mungkin disampaikan juga bagaimana proses menyampaikan informasi kepada panitia penerima dari panitia pusat bahwa ini harus diundur, begitu. Bagaimana saat itu, Prof? Ya, seperti tadi saya katakan, ya jujur saja waktu itu ya ya mungkin ada rasa agak gelo begitu ya. Tapi sekali lagi itu sementara. Dan kita sempat saat itu sebenarnya kemudian ada muncul ide bahwa gagasan bahwa muktamar akan dilangsungkan secara ini ya online gitu ya. Online ya. Tapi kemudian akhirnya kita memahami ya dengan berbagai kekuatan yang ada, tentu dalam waktu yang sangat singkat kita mungkin belum bisa maksimal. Seandainya itu dilakukan secara online pada saat itu. Betul. Maka kemudian waktu itu diputuskan diundur sampai tahun 2021. Tetapi kalau ketika nanti 2001 juga pandemi masih belum turun ya pada tahun 2022 ini ya. Nah, memang sudah diputuskan dengan kalaupun masih terjadi pandemi, maka pelaksanaannya dilakukan dengan secara blended. Ya. Nah, jadi itu yang kita persiapkan memang hasil dari keputusan Tanwir. Sampai sekarang Tanwir, meskipun nanti ada saya cerita banyak fenomena baru yang terutama muncul. Karena memang menyikapi kondisi yang terus berkembang ya, Prof. Betul. Terutama adalah terkait dengan pandemi COVID-19 yang juga sudah mulai melandai begitu ya. Melandai, dan di mana-mana bahkan banyak yang kemudian menyurati ke kami, datang langsung ya, tidak hanya melihat indahnya kemegahan gedung Editorum ini. Dan tadi juga sempat kita simak secara cepat gitu ya, Prof. Nanti kita juga tampilkan lagi, Prof, nanti di belakang bagaimana kemudian secara utuh Editorium yang nanti akan menjadi salah satu tempat acara untuk muktamar. Tapi yang penting Mas Budi, sekarang teman-teman panitia itu sudah menunjukkan semangat yang luar biasa. Sudah all out sekarang ini. Dan ini juga terlihat dari Pak Rektor loh ini ya. Semangatnya, cerianya gitu ya. Jadi gembiranya hadir gitu kira-kira. Betul. Jadi senyumnya sudah mulai simetris ya, Prof. Betul. Tidak kecut lagi ya. Ya, baik. Nah, ini menarik ini. Nah, perjalanan tentu di tahun 2020, 2021 yang tertunda kemudian 2022, ada nggak waktu sempat di benak para panitia penerima bahwa kayaknya nanti jangan-jangan gedung megah kita nggak akan dipakai nih ya? Sempat nggak, Prof, waktu itu? Ya sempat juga, karena apalagi keputusan Tanwir itu ketika dilakukan dengan blended yang waktu itu diputuskan ketika terjadi pandemi pada saat klimaks itu ya. Puncak tahun 2021 itu ya. Itu disebabkan oleh varian Delta itu ya, banyak yang meninggal. Memang keputusan Tanwir yang hadir peserta muktamar, anggota muktamar hadir di gedung yang begitu kapasitasnya bisa mencapai 8.500 ya, bisa dimaksimalkan sampai 10.000, itu hanya diisi 700 orang misalnya. Jadi itu kan ya begitu timpangnya gedung semegah ini ya. Begitu kita sudah membangun gedung ya, sebetulnya bukan itu ya, tetapi memang manusiawi gelo itu ada ya. Prof, ini kira-kira Prof, kalau kita lihat ke belakang ya, kira-kira kalau ini kapasitasnya 7.000 ya? Kalau ditata kursi, termasuk yang balkon itu 8.000-an. 8.000 ya. Jadi kira-kira kalau ini kan di belakang ada pintu semua yang bisa dibuka, jadi bisa maksimal sampai masih bisa ditambah. Kira-kira kalau kemudian ini diisi dengan rencana pada waktu yang 700, kira-kira sebatas mana, Prof? Ya sedikit aja itu. Jadi hanya depan sini ya? Ya betul. Jadi yang di atas kosong. Melompong gitu. Baik, nah Prof, tentu masyarakat juga ingin tahu nih, bagaimana kemudian sebenarnya persiapan apa sih yang telah dilakukan 2 tahun yang lalu untuk menghelat, untuk menjadi tempat penyelenggaraan muktamar Muhammadiyah Aisyah, sehingga kemudian saat itu kita merasakan betul bagaimana kemudian para panitia penerima merasakan kegalauannya lah kira-kira demikian. Itu apa yang dulu sudah disiapkan, Prof? Ya, dulu jujur saja ketika
kita masih belum ada pengunduran karena COVID itu, kita sudah maksimal itu sudah persiapan muktamar itu. Karena apa? Karena ya termasuk gedung ini sudah kita kebut ya supaya jadi sebelum bulan Juli. Kemudian segala sarpras yang lain, tempat-tempat yang dipakai untuk sidang-sidang, kemudian undangan ke peserta ya, itu kan sudah teridentifikasi. Sudah termasuk hotel-hotel sudah kita beri DP ya. Kemudian juga itu di tahun 2020 ya? 2020 awal ya. Kemudian juga ada permintaan rencana memang pembukaan kita lakukan di gedung Manahan ya. Oh, emang jadi pada waktu itu emang pembukaannya rencana di Manahan ya? Bahkan syaratnya harus nyewa penutup rumput itu. Untuk sewa aja 2 miliar itu dan ada hanya di Singapura itu ya. Itu sudah juga kita lakukan. Dan dibangun komunikasi juga ke sana ya? Iya betul ya. Tapi setelah mundur ya semua DP ya sebagian besar hilang. Sebagian besar hilang. Iya. Ini yang membuat senyumnya jadi kecut ya? Iya. Salah satunya. Iya. Apalagi Prof? Dan ya tadi termasuk panitia secara komprehensif sudah kita siapkan ya. Masing-masing bidang ya, kemudian rencana-rencana program pembukaan sampai kepada penggembira karena waktu itu belum ada pengunduran sehingga pelaksananya normal begitu. Penggembira ini juga menjadi menjadi persoalan sendiri karena di satu sisi kita ingin sukses muktamarnya, tapi di sisi lain kita tidak bisa membiarkan penggembira, maka penggembira juga kita upayakan adanya kepanitiaan tersendiri ya, itu untuk khusus dan melibatkan seluruh sivitas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Betul, kita sudah all out ini, sudah hampir maksimal melibatkan SDM yang ada di UMS, kemudian masing-masing bidang PDM Jawa Tengah ya, Seluruh itu juga mungkin bisa disampaikan. Seluruh itu ada Surakarta, kemudian Sragen, Karanganyar, Boyolali, Klaten, Sukoharjo ya. Ya. Dan posisi kita ini sebenarnya antara Solo dan ini ya, Surakarta dan Sukoharjo ya, Prof ya. Ya ini kalau gedung editorium ini berada di Solo, kota Solo. Secara geografis di kota Solo ya. Kota Solo. Kalau kampus 1 itu berada di Sukoharjo. Ya. Berarti UMS ini ada di dua kabupaten dan kota tadi ya, kota Solo dan Kabupaten Sukoharjo. Karanganyar juga ini di sebelah ada juga. Ada Karanganyar ya. Ada 3 berarti ya, Prof ya? Ada 3. Jadi itu Fakultas Kedokteran itu masuk Karanganyar itu. Ya. Kemudian kedokteran gigi, kemudian rumah sakit gigi dan mulut ya itu berada di kota. Di kota Solo. Termasuk rumah sakit yang sedang kita bangun itu juga berada di Kota Solo. Rumah sakit apa, Prof? Rumah sakit umum untuk kedokteran umum. Karena memiliki fakultas kedokteran tadi ya, sehingga harus punya pendidikan. Kembali, Prof, terkait dengan bagaimana suasana 2 tahun yang lalu sebelum pandemi hadir. Dan saat itu pun juga sudah dibangun komunikasi dengan pemerintah kota ya, termasuk pemerintah daerah yang ada di sekitar UMS ini ya, untuk kemudian bermitra menjadi panitia bersama begitu ya, Prof? Betul. Sehingga kita sudah berkunjung ke beberapa pejabat ya, terutama di Kota Solo, Pak Wali Kota waktu itu masih Pak Rudi ya. Dan kemudian sudah koordinasi dengan Kapolda, kemudian juga Kapolres yang ada di Solo Raya, karena kita menyadari betul kalau seandainya dulu jadi terlaksana 2020, tentu ini membutuhkan keamanan yang luar biasa. Sehingga keterlibatan pemerintah daerah tidak bisa tidak ya, terutama di bidang keamanan ya. Nah, oleh karena itu kita sudah termasuk koordinasi. Maka tadi saya matur, sebetulnya kepanitiaan sudah kita siapkan secara komprehensif ya, koordinatif ya, dengan inter panitia maupun antar panitia dengan daerah ya, kabupaten kota yang ada di sekitar Solo Raya. Termasuk juga kekompakan juga luar biasa itu ya, sudah senang semua, syiar itu sudah mulai ya. Terasa sekali lagi itu sekarang kita jadi itu kira-kira cerita 2 tahun yang lalu, dan sekarang kita kembali bersemangat untuk menyambut Muktamar Muhammadiyah Aisyah yang ke-48. Pemirsa, jangan kemana, kita akan lihat profil
Universitas Muhammadiyah Surakarta di jeda iklan ini, dan kita akan kembali bersama dengan Prof. Sofyan. Jangan kemana-mana. Surakarta, atau dikenal dengan Solo, merupakan kota terbesar kedua yang terletak di Jawa Tengah. Dengan tagline The Spirit of Java, Solo menjadi kota yang sangat ramah dan penuh dengan budaya. Salah satu hal yang menjadi daya tarik masyarakat datang ke kota Solo adalah pendidikan. Didukung sarana pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tinggi, Solo tetap mengedepankan pendidikan sebagai prioritas yang tidak dapat dikesampingkan. Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai universitas Muhammadiyah ternama di Indonesia. Terletak di kota Solo, Universitas Muhammadiyah Surakarta telah mengabdikan diri dengan menyumbang sumber daya unggul kepada negara Republik Indonesia. Sejak didirikan pada tahun 1958, saat ini Universitas Muhammadiyah Surakarta berhasil menempati 10 besar jajaran perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Hingga kini, Universitas Muhammadiyah Surakarta telah memiliki 12 fakultas dan 60 program studi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Farmasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Geografi, Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran Gigi, Fakultas Hukum. Selain program studi sarjana S1, Universitas Muhammadiyah Surakarta juga menyediakan program pasca sarjana S2 dan S3. Untuk menunjang pelaksanaan belajar mengajar, Universitas Muhammadiyah Surakarta dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Universitas Muhammadiyah Surakarta, wacana keilmuan dan keislaman. UMS adalah pilihan yang tepat bagi saya dalam pengembangan diri dan prestasi. Tidak hanya kegiatan perkuliahan di kelas, sederet kegiatan organisasi kemahasiswaan serta pendampingan yang dilakukan secara intensif menjadi alasan tersendiri bagi saya untuk tidak memilih kampus lain sebagai tempat melanjutkan studi. Universitas Muhammadiyah Surakarta, unggul mencerahkan semesta. Alhamdulillah, saya sangat bangga menjadi bagian dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yang terakreditasi unggul, atmosfer akademik yang sangat kondusif, fasilitas lengkap, serta hubungan yang harmonis antara mahasiswa, dosen, maupun karyawan. UMS memberikan dukungan yang penuh kepada saya dalam mengembangkan prestasi saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Muhammadiyah Surakarta adalah salah satu kampus terbaik di Indonesia yang menyandang predikat sebagai kampus unggul. Dengan dukungan sumber daya manusia yang sangat berkompeten, fasilitas yang lengkap, serta iklim akademik yang sangat baik, maka UMS berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik bagi mahasiswa. Tidak hanya kemampuan akademik, tapi juga pengembangan soft skill maupun prestasi serta minat bakat mahasiswa. UMS unggul mencerahkan semesta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih kembali di Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, dan masih bersama dengan Prof. Sofyan, Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Baik, kita kembali ke Prof. Sofyan. Prof. Sofyan, di segmen pertama tadi terasa betul bagaimana kegalauan panitia penerima saat itu, karena memang menyiapkan luar biasa, seluruh sumber daya telah dikerahkan, kemitraan telah dibangun. Tetapi apa daya, pandemi memang menjadi ujian bersama, tidak hanya Muhammadiyah, bahkan negara kita juga teruji oleh pandemi ini. Sehingga semua orang, semua pihak memaklumi akan kondisi ini. Nah, saat ini kemudian kita masuk di episode bahwa Muktamar Muhammadiyah Aisyah akhirnya akan diselenggarakan di bulan November 2022. Sebelum kita akan bercerita panjang mengenai persiapan, bagaimana kemudian panitia penerima menanggapi ketika mendapatkan kabar dari panitia pusat bahwa Muktamar insya Allah diselenggarakan November 2022. Bagaimana saat itu, Prof? Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui memang berdasarkan keputusan Muktamar dilakukan pada tanggal 18 sampai 20 November 2022. Ini sudah keputusan, dan yang betul diingat Mas Budi, kami kan panitia penerima ya. Betul. Sehingga terkait dengan keputusan mundur dan kemudian sampai akhirnya diputuskan tanggal 18 sampai 20 itu semua adalah hasil sidang tanwir PP ya, dan kemudian kita hanya menjalankan, menerima apa yang sudah menjadi keputusan bersama itu. Disambut dengan gembira. Nah, tentu kami dengan tidak ada alasan lain kecuali sambut dengan sangat gembira. Luar biasa. Dan ini pas banget ya, jadi tema kita Muktamar yang menggembirakan ya. Karena betul. Penantian 2 tahun akhirnya terselenggara. Akhirnya terselenggara meskipun masih bulan November. Betul. Ya. Betul ya. Nah, jadi memang kita sangat gembira ketika menerima mandat untuk pelaksanaan Muktamar pada November 22. Maka oleh karena itu setelah itu kita membangun kembali semangat-semangat yang dulu pernah agak luntur begitu kita kumpulkan. Kita sering mengadakan event-event yang dalam rangka untuk membangun komitmen lagi ya, dan sekarang sudah terbentuk, bahkan mungkin sekarang jauh lebih bagus ya. Dan kemudian kita pahamkan kepada teman-teman dimanapun posisinya dalam kepanitiaan itu, semua harus orientasinya sukses Muktamar. Sukses peserta, sukses persidangan, sukses pembukaan, sukses hasil Muktamar ya. Jadi ini jargonnya Pak Rektor ya. Jadi semua panitia di segala bidang itu harus sukses, memegang kunci sukses. Betul. Jadi saya sering tekankan bahwa jangan menilai saya berada di posisi apa, tapi yang penting di posisi apapun kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk sukses Muktamar itu. Dan semua posisi itu adalah penting. Semua posisi penting, tidak ada tidak penting. Semua posisi penting. Nah, itulah kekompakan yang sekarang kita jalin bersama, dan alhamdulillah ya teman-teman semua bisa menyadari tidak hanya sekedar terkait dengan pandemi, tetapi ini tugas
apa istilahnya tugas persyarikatan ya. gitu ya. Jadi Dan persyarikatan bahkan memanggil bisa juga tugas negara ini. Ya betul. Negara. Karena memang agenda persyarikatan itu adalah agenda negara kita. Agenda negara juga, karena sebagaimana kita ketahui ya, karena Muhammadiyah ya salah satu organisasi yang banyak memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara ini. Betul, dan ini ya, sangat sesuai dengan tema muktamar kita yang memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Betul, ya. Ya, sehingga sekali lagi memang kita siapkan kepanitiaan ini secara komprehensif, kekompakan kita bangun, bersamaan kita bangun. Bahkan di dalam pembidangan juga kita sudah lengkap ya, ada bidang bidang IT ya, dan seterusnya ya, sukarela dan seterusnya itu. Pak Rektor, sebelum ke arah pembidangan di panitia penerima, mungkin bisa disampaikan juga ke pemirsa TV-mu bahwa saat itu ketika menerima mandat itu di bulan apa, Prof? Di tahun 2022 kah atau tahun 21 ya. Jadi ketika melihat perkembangan COVID-19 ya, yang sudah mulai terkendali ya, begitu ya. Termasuk gerakan vaksinasi yang sudah masif. Betul ya. Nah, inilah yang termasuk UMS ya, Prof ya. Ingin juga saya sampaikan. Ya. Jadi silakan, kita memang upaya-upaya terkait dengan persiapan kita lakukan, tetapi kita juga membantu secara maksimal UMS ini bagaimana agar pelaksanaan muktamar November itu bisa berjalan lancar ya, tanpa ada kasus pandemi lagi, dan kita prediksi memang semakin aman nanti ke sana. Maka kita bekerja sama dengan berbagai pihak. Betul. Dengan Dinas Kesehatan Pusat ya, dengan pemerintah Dinas Kesehatan Kota dan Provinsi, itu semua kita kerjasama dalam rangka pelaksanaan vaksin ya. Termasuk ruangan ini juga pernah digunakan untuk vaksinasi. Kemudian saya tempatkan vaksin di sini, vaksin 1, 2 termasuk booster. Jadi kita ikut aktif. Dan terakhir Mas Gibran mendatangi di ruang saya, Pak Wali Kota ya. Pak Wali Kota ya. Itu Mas Gibran mendukung 100%, mungkin bahkan tidak 100% bilang begitu, mungkin 200%. Atau malah 1000% kali ya. Iya, artinya kami siap membantu apapun ya. Untuk sukses muktamar itu. Kemudian minta tolong kepada saya. Ya. Ini karena Solo itu kalau vaksin 1, 2 itu sudah lebih dari 100%. Sudah 114% artinya itu sudah melampaui target. Ya. Betul. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu Solo booster masih 40%. Nah, maka kemarin kita diskusikan dengan teman-teman panitia, dengan wakil-wakil rektor, bagaimana kita juga bisa memberi bantuan kepada pemerintah kota karena masih tersedia booster ya, supaya bisa mencapai minimal sampai dengan bulan November nanti bisa sampai 80%. Ya. Kalau sudah 80%, 70% saja sudah dibilang aman begitu ya. Jadi menurut WHO kan di atas 70% ya? Ya betul ya, 70% sudah diaman. Maka target Mas Wali Kota itu sampai 80%. Kita siap bantu. Dan kami akan menggunakan tidak hanya UMS, tapi semua amal usaha yang ada di Solo Raya. Solo Raya. Solo Raya. Yang tadi ada Karanganyar, ada Sukoharjo, ada masing-masing kabupaten kota kita punya rumah sakit PKU. Ya. Nanti kita berdayakan semua. Bahkan ada yang satu kota seperti Solo itu ada 2 PKU ya. Nanti kemudian minta bantuan ke Sukoharjo, Boyolali, kemudian mana itu Karanganyar. Semuanya itu ada. Nanti kita berdayakan untuk menuntaskan booster. Ya. Betul. Itu memang pesan salah satu pesan Mas Wali Kota itu. Jadi semua ya sudah siap nanti Mas Wali saya gerakkan, dan janji yang akan meminta izin ke Kapolda saya sendiri. Kalau kurang saya akan mendatangi Kapolri. Itu Pak Wali Kota itu ya. Pak Wali Kota. Ya ini kalau dalam bahasa Jawa Pak Rektor ini siap cantut tali wondo lah kira-kira. Betul. Ya oke, baik. Nah Pak, kembali Prof Sofyan terkait dengan bagaimana kemudian ini sudah mulai terlihat gembiranya ya. Jadi gembiranya panitia penerima. Nah kalau panitia penerima aja udah bergembira, maka akan lebih nyaman lagi bagi para nanti juga yang akan hadir di Solo ini ya. Tentu pasti akan bergembira. Tapi sebelum ke sana, nah ini Pak Prof Sofyan, bahwa jadi UMS ini juga terlibat secara aktif dalam gerakan vaksinasi, karena vaksinasi ini bagian dari kegiatan sosial kemanusiaan, sekaligus untuk tadi memberikan ketahanan yang kuat. Jadi agar nanti tercipta herd immunity lah kira-kira demikian, Prof ya. Betul. Luar biasa ini semangatnya. Baik, ini aksi kemanusiaan yang luar biasa. Prof, sekarang ini kita menuju kepada kesiapan panitia penerima. Jadi kita
tentu sudah melihat beberapa kali panitia penerima menyelenggarakan koordinasi, pemantapan dan seterusnya. Bisa disampaikan ke seluruh masyarakat di Indonesia bagaimana kesiapan panitia penerima ini dan kesiapan Universitas Muhammadiyah Surakarta sendiri, Pak? Ya. Jadi begini Mas Budi, kalau dalam konteks persiapan berdasarkan hasil tanwir, ya, artinya pelaksanaan muktamar dilakukan secara blended ya. Blended ya. Ini juga perlu saya luruskan ya. Kadang-kadang ada warga yang menganggap muktamar dengan luring itu tidak menggunakan IT. Jadi enggak usah pakai IT gitu kan. Jadi sementara kalau warga Muhammadiyah kan pendidikannya sudah lebih bagus ya dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain. Saya pikir enggak masalah. Ini yang sudah kita siapkan, tentu kita dalam konteks persiapan muktamar dengan blended ya, sebagaimana hasil tanwir. Dan sebagaimana kita lihat, Mas Budi juga sering mengikuti, kita sering melakukan koordinasi, bahkan sekarang koordinasi sudah sampai pada teknis per bidang sekarang, Mas Budi. Ya, tidak hanya administrasi yang terkait dengan peserta, kemudian undangan pada mereka, kemudian juga persiapan pembukaan ya. Pembukaan ini Mas Budi, kita ini termasuk persiapan. Nah, ini yang paling menarik, Pak. Jadi kalau kita berbicara mengenai muktamar pasti pembukaan ya. Dulu memang kami bangun gedung auditorium ini termasuk salah satu memang kita fungsikan pertama kali untuk muktamar itu waktu itu. Dan kemudian setiap kegiatan di Muhammadiyah di gedung auditorium ini, kemudian Aisyah di gedung GOR. Ya. Nah, kemudian ketika pandemi dengan blended yang kemudian diputuskan pembukaan di auditorium, ternyata setelah kita kaji dengan berbagai pertimbangan, ini sekaligus ini saya lempar ini ke warga Muhammadiyah ya. Ternyata fenomena ini sekarang sudah berkembang ya. Kalau dulu itu dibatasi, kemudian juga ada sistem klaster, ya. Itu tampaknya warga itu apapun yang dilakukan itu selalu memilih Solo itu sebagai tempat untuk datang karena eksotik gitu ya. Satu, yang kedua muktamar yang dibutuhkan kan. Dulu penggembira sempat ada agak redup itu ya, tapi begitu pandemi sudah mulai landai, sekarang mulai aman, itu kembali lagi bangkit ini Nah, oleh karena itu semangat hadirnya di Solo ya. Semangat hadirnya di Solo. Baik. Maka kalaupun nanti ada klaster, penggembira pun datangnya ke Solo semua. Baik, Prof, ini menarik. Kita akan berbincang mengenai harapan penggembira dengan kesiapan panitia penerima. Tapi kita mesti akan lihat beberapa jeda berikut yang menggambarkan tentang bagaimana kemudian lokasi penyelenggaraan muktamar Muhammadiyah dan Aisyah dan juga iklan-iklan yang lain. Kita akan kembali selepas yang satu ini.
Baik, kita masih di Muktamar Talk, Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Di segmen ketiga kita kembali akan melihat bagaimana kemudian semangat kegembiraan dari panitia penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kita kembali ke Prof. Sofyan. Prof, tadi terpotong terkait dengan harapan dari masyarakat. Betul. Mungkin Prof bisa sampaikan seperti apa sih harapan mereka? Ya, betul ini Mas Budi. Jadi dengan perkembangan COVID yang semakin landai, aman ya, ternyata juga berimbas pada kegembiraan, ya, terutama penggembira. Jadi memang unik Muktamar Muhammadiyah itu kan tidak hanya sekedar peserta atau anggota muktamar saja, tapi penggembira ini yang sulit dibendung. Maka sudah banyak PWM, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang lain, tidak hanya PWM tapi PWM juga banyak yang menulis surat ke kami, bahkan datang sering, bahkan piknik aja itu tujuan wisata, salah satunya di gedung Edbigrum ini, di lokasi ini ya. Lokasi ini. Maka kemudian info yang kami terima setiap hari mengalir terus tentang penggembira ini, dan kami tidak bisa membiarkan karena itu tamu. Betul. Ya, kalau tamu kita biarkan ya sudah barang tentu ya UMS yang sudah dikenal ramah, ya, gitu betul, ya. betul. Sudah punya branding ya, tiba-tiba setelah menjadi tuan rumah, betul, tamu tidak diurus dan sebagainya, itu kan ya kami berdiri sendiri. Betul, itu. betul. Maka kita antisipasi dengan kepanitiaan sendiri. Tapi saya bilang tidak boleh mengganggu panitia muktamar. Artinya di satu sisi kesiapan muktamar sudah kita siapkan, hampir setiap hari terus koordinasi. Termasuk hari ini kalau nggak salah di jam yang sama ada rapat bidang kesehatan. Betul, bidang kesehatan. Tadi kita lihat sempat bidang kesehatan hari ini rapat di Gedung Walidah ya. Betul ya. Termasuk ini juga ada ini yang bertanggung jawab akomodasi hotel dan sebagainya. Itu terus jadi dibangun kembali komunikasi dengan para pihak hotel. Iya. Iya. Apa tanggapan mereka? Tapi DP yang hilang nggak bisa diambil lagi. Iya lagi. Tapi paling tidak ya kita kemarin Mas Wali Kota juga sudah pesan, nanti kalau di hotel di Solo habis ya nanti kita melebar ke Semarang, karena ke Semarang kan hanya 1 jam gitu ya. Atau lewat jalan tol ya. Lewat jalan tol itu ya. Dan beberapa daerah yang dekat dengan Solo itu. Artinya apa? Artinya welcome sekali ini Pak Wali Kota, dan kemudian kita juga senang ya, di satu sisi kita siapkan dengan sepenuh tenaga yang kita punya untuk persiapan muktamarnya, sementara upaya untuk mengantisipasi kehadiran para penggembira itu juga harus kita antisipasi. Apalagi kalau statement-statement yang kita terima, kalaupun nanti masih dengan klaster penggembira semua datanya ke Solo. Jadi klasternya tidak di wilayah masing-masing, tapi malah kemudian klasternya ada di Solo ya. Klaster itu bisa hanya peserta muktamar saja, tapi penggembiranya itu datanya ke Solo semua. Jadi ada 2 energi yang dibagi oleh Prof. Sofyan ini. Satu adalah menyiapkan muktamar itu sendiri. Yang kedua adalah memuliakan para penggembira tentunya. Betul ya. Nah ini kan. Jadi saya rasa kita yang di panitia persiapan untuk muktamarnya sudah betul-betul sudah tidak hanya eksis ya, sudah semakin komitmen semakin bagus dan sudah ada reng-rengan anggaran RAB juga sudah ya, kemudian petugas masing-masing penanggung jawab itu sudah mulai. Nah ini yang harus kita perhatikan itu ya koordinasi dengan berbagai pihak. Betul, dibangun kembali ya. Ya, harus kita kembali. Ini Mas Bambang selaku sekretaris juga sudah menjalin komunikasi, bahkan beberapa tahun yang lalu sudah meninjau lokasi rencana pembukaan ya. Jadi dengan pertimbangan kredit ya, kalau penggembira banyak yang datang, tentu kita harus mencari tempat lain, dan Mas Gibran sudah menyerahkan itu. Bahkan artinya nanti kita, Mas Wali Kota memberikan lampu hijau kira-kira demikian. Lampu hijau dan bahkan akan membantu sepenuhnya. Kalau butuh penutup rumput, nanti kami yang akan tanggung jawab. Semua billboard yang ada di Kota Solo silahkan dipakai. Baik. Ya. Kemudian koordinasi dengan masing-masing Kapolres. Ya ini nanti tanggung jawab Pak Kapolda katanya. Saya yang akan matur sendiri kan itu ya. Kemudian Dinas Pariwisata, semua sudah dikoordinasikan oleh Pak Sekretaris itu Mas Bambang ya. Sehingga ini hari-hari ke sana sudah mulai, meskipun puasa tetap koordinasi dengan pihak-pihak pemerintah
kabupaten kota ini. Jadi puasa tidak menyurutkan, tapi terus meningkatkan semangatnya semangat untuk tetap, memperkuat kemitraan yang dibangun ya. Nah, kemarin memang berhenti 3 hari itu pengajian PP. Pengajian PP kita sementara berhenti dulu. Tapi ini sudah mulai lagi. Baik, ini sementara tentu bahwa tadi kembali kepada wilayah Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berada di 3 wilayah ya, ada Sukoharjo, ada Karanganyar. Apakah juga dibangun juga komunikasi dengan pemerintah daerah Sukoharjo maupun Karanganyar? Mungkin bisa disampaikan Pak. Ini yang sudah kita koordinasikan dengan Kabupaten Karanganyar. Kebetulan Pak Bupati Mas Juli itu juga alumni kita, ya, yang bangga tentu sekali beliau ya. Ya sudah familiar. Tentu ini Mas Juli juga punya peran sangat penting itu untuk koordinasi dengan kabupaten yang lainnya yang berdekatan seluruh raya itu kan, sehingga tentu ini akan menguntungkan kita dan sekaligus lancarlah komunikasi kami dengan berbagai pihak ya. Dinas yang berada di masing-masing kabupaten kota ya, di wilayah seluruh raya ini, harapan kami ya tentu, maka seperti Mas Gibran itu kita jadikan panitia, bupati-bupati di daerah Solo Raya itu juga jadi panitia semua, penasihat semua itu. Penasihat. Jadi penasihatnya ada Wali Kota Solo, Wali Kota Solo, kemudian semua Karanganyar, Sukoharjo, Seragen itu kita termasuk Klaten ya Pak ya? Termasuk Klaten, Klaten masuk wilayah Solo Raya. Jadi itu memang sudah kita bangunlah komunikasi dan komitmen, dan semua saya rasa ketika kehadiran penggembira yang mungkin diprediksi sampai 1 juta lebih itu mereka juga akan memanfaatkan dari sisi ekonomi ya. Kalau kemarin Mas Gibran saja sampai memberikan arahan nanti untuk menunjang ekonomi Solo paling tidak yang biasanya nendang kata beliau itu apa itu makanan makanan dan khas Solo, kemudian batik ya, kemudian apa itu tur ya, tur wisata itu yang katanya itu yang seringkali memberikan nilai yang cukup tinggi. Katanya. Jadi ini tidak hanya kemudian Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ini tidak hanya kemudian berkutat tentang bagaimana persidangan muktamar, bagaimana pembukaan, tapi ternyata juga membuka ruang untuk pariwisata di Kota Solo dan sekitarnya agar kemudian tumbuh dan berkembang, kira-kira demikian ya Pak Ritor ya. Tapi sekali lagi mungkin pemirsa juga bertanya-tanya, ini kok malah mementingkan penggembiraan Tadi sudah saya sampaikan ya. Di segmen awal sudah kita bahas ya. Untuk bagaimana kesiapan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Fix lah, sudah fix ya, sudah ya, meskipun saya tidak bisa menilai berapa persen, tapi saya senang sekali dengan komitmen teman-teman itu. Ya, betul luar biasa. Tidak hanya yang dari UMS, dari seluruh raya yang kita ambil dari masing-masing PPN itu juga. Baik, kalau begitu kita mulai ke ini komposisi panitia. Tadi para wali kota, pemerintah daerah jadi penasihat ya. Ya, penasihat. Lalu sekarang pelibatan Solo Raya dalam kepanitiaan itu di mana aja dan bagiannya seperti apa itu kira-kira gambaran umumnya Pak? Memang di dalam kepanitiaan penerima itu masing-masing kabupaten kota itu kita ambil orang nomor satunya sebagai penasihat. Tetapi di bagian-bagian, misalnya bagian transportasi, ada bagian pendanaan, bagian IT, kemudian bagian hotel, akomodasi, itu kita tidak bisa tidak melibatkan unsur-unsur yang ada di kabupaten kota itu. Betul. Yang kemudian dikoordinasikan lewat dinas. Ya, praktis tempat-tempat mereka akan banyak juga dikunjungi juga ya. Betul. Karena mereka sudah menyiapkan itu. Sampai saya dengar antar kabupaten, Pak Wali Kota dan masing-masing setempat ya, bupati di setempat itu sudah koordinasi. Artinya begini, kalau nanti ada tamu, baik itu peserta muktamar atau penggembira datang ke Solo ya, kalau jangan hanya di Solo, tapi juga harus pergi ke Karanganyar, punya beberapa wisata, pergi ke Klaten, beberapa wisata, pergi ke Boyolali gitu. Mereka sudah membangun peta wisata, ya, peta wisata. Dan mereka sudah siapkan produk-produk unggulan masing-masing. Inilah yang kemudian semua kabupaten kota itu menyambut sangat gembira. Yang gembira tidak nyasar. Mereka juga gembira karena menjanjikan. Pernah ada seminar yang diselenggarakan oleh Solo Pos, mengundang gubernur,
Nah, gubernur juga respon Nah, karena apa? iya. Karena bantuannya sekarang sudah turun malah itu gubernur 3,5 miliar itu. Iya, iya. Ya. Dulu, ya, tapi Oke. kemudian setelah diundur, suruh kembalikan lagi, terus ini sudah mengajukan dan sudah di ACC lagi Oleh gubernur. oleh gubernur ya. Ya, dan artinya juga dibangun komunikasi dengan gubernur Ya, ya? gubernur juga, Pak Gubernur juga dijadikan penasihat. Oke. Penasihat. Baik. Nah, sehingga masing-masing ini sudah koordinasi Ya. kabupaten kota itu untuk membangun ekonomi masing-masing, Iya, luar memanfaatkan biasa. kehadiran warga Muhammadiyah. Maka dengan muktamar ini saya rasa tidak ada alasan Tidak bergembira. untuk tidak bergembira. Jadi harus bergembira. Termasuk masing-masing bupati itu ya. Oke, baik Prof. Kita akan jeda terlebih dahulu untuk menuju ke segmen yang keempat, segmen yang terakhir. Pemirsa, jangan kemana-mana. Kita tunggu di segmen keempat. Ada clue dari Prof. Sofyan, Ketua Panitia Penerima Muktamar. Jangan Masih. kemana-mana.
tidak terasa kita sudah di segmen keempat, segmen terakhir Muktamar Talk, berbincang tentang seputar Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Dan pemirsa sekalian, kita berada di Auditorium Universitas Muhammadiyah Surakarta, satu lokasi yang akan digunakan untuk Muktamar Muhammadiyah. Nah, kita akan kembali ke Prof. Sofyan terkait dengan bagaimana kemudian kita bisa bergembira bersama di Muktamar Muhammadiyah Aisyah 2022 bulan November. Prof, tadi kita sempat terpotong sebenarnya di segmen sebelumnya terkait dengan bagaimana kemudian para bupati atau pemerintah daerah bermitra dengan pimpinan daerah Muhammadiyah setempat menyiapkan sedemikian rupa. Nah, tentu ada jalur-jalur yang akan dilalui oleh para peserta mungkin ya yang akan hadir di sini maupun juga para penggembira. Seperti apa, Prof? Betul ini, Mas Budi. Ya perlu disampaikan juga ini. Jadi nanti jalur kehadiran atau kedatangan peserta maupun penggembira itu ada melalui jalur bandara. Betul. Bandara yang sudah kita tetapkan adalah Bandara Solo, kemudian Surabaya. Kemudian karena Surabaya Solo sekarang dekat, hanya 2 jam. Iya, karena pakai tol ya. Lewat tol ya, Prof ya. Tol ya. Kemudian Semarang, kemudian Yogyakarta. Nah, nanti jadi ada 4 untuk bandara, udara ini ya. Kemudian ada stasiun kereta api Manahan. Nah, mungkin juga akan kita tambah dengan beberapa titik terminal, terminal bis ya. Meskipun juga sebenarnya jarang ya. Mereka kalau pakai bis biasanya pakai bis sendiri. Betul. Jadi nyarter bis sendiri dari tapi tetap kita ya. sediakan nanti. Nah, nanti setelah mereka datang di tempat-tempat kehadiran itu, kita sudah sediakan semacam para penyambut begitu ya. Kita sebut dengan salama. Oh, salama. Ya, jadi orang-orang relawan ini yang menyambut kehadiran para peserta maupun penggembira. Kemudian di sana sudah ada semacam mini hospital yang akan ngecek kesehatan semua peserta maupun penggembira. Kita sudah koordinasi dengan semua rumah sakit tadi ya, lokasi PKU yang ada di Jawa Tengah, kemudian juga dengan rumah sakit di kabupaten kota yang ada di Solo Raya ini. Ini semua kita sudah sepakat nanti harus ada masing-masing tempat kedatangan itu semacam pos atau mini hospital lah. Kemudian mereka di sana istirahat sebentar, mendapatkan pengarahan terkait dengan tempat-tempat muktamar sambil disuguhi. Ini yang penting kan gitu. Jadi tamu harus menggembirakan. Betul sekali. Jadi pintu penyambutan gembiranya dimulai dari kehadiran, pintu kehadiran. Begitu datang menginjakkan kaki di bandara atau di stasiun atau di terminal sudah kita sambut. Itu ada sekelompok pejuang yang kita sebut dengan Salama itu semua relawan. Oke, lagi Pak, ini jadi namanya adalah Salama ya? Iya, Salama. Salama itu apa, Prof? Ya itu salam, salam pertama itu yang akan disebut oleh mereka. Kemudian setelah istirahat, kita suguh, sudah makan kecil begitu, kita antar ke masing-masing hotel yang sudah menjadi tujuan. Juga kita sudah berikan peta ya Solo dengan hotel-hotel itu. Kemudian, tapi ke hotelnya kita antar nanti. Ada bidang transportasi yang ada guide gitu ya. Ada guide-nya sendiri. Kemudian juga tempat-tempat acara muktamar ini, karena di samping acara muktamar juga ada agenda-agenda kegiatan yang sifatnya pendukung. Jadi wah, ini belum sempat kita bahas nih. Ini kalau kegiatan pendukung apa aja, Prof? Ya, banyak itu sebenarnya pendukung. Ada beberapa, mungkin yang paling banyak diharapkan oleh warga itu ya semacam pameran lah. Pameran, karena pesan dari Majelis Pengabdian Masyarakat, Lembaga Pengabdian Masyarakat PP Muhammadiyah itu kan juga sudah mengkoordinasikan hasil-hasil produk karya-karya pemberdayaan yang dilakukan dari masing-masing daerah kan itu ya. Itu nanti akan kita pamerkan. Di samping juga nanti pemerintah daerah juga minta untuk menampilkan produk-produk lokal gitu ya. Yang nanti bisa dibawa kembali ke daerah. Tidak bisa kita hindari, pasti ada permintaan semacam itu. Makanya Pak Bupati Wali Kota ya baik semua itu. Prof, ini sebelum kita kehilangan waktu terkait dengan lokasi, Prof. Lokasi penyelenggaraan muktamar itu di mana saja? Ini yang ditunggu-tunggu nih. Ya, betul. Jadi untuk Tanwir Muhammadiyah itu ada di gedung ini, auditorium. Di lokasi ini ya, kelas kita ini. Kemudian Tanwir Aisyah ada di Gedung Olahraga. Ini sedang mulai Gor UMS ya. Gor UMS ya.
ini sedang direhab ya, sudah disiapkan, kita sudah minta digambar nanti rehabnya seperti apa. Kemudian nanti untuk pembukaan tempatnya di Manahan. Ya, dengan berbagai pertimbangan tadi saya sampaikan kalau muatnya itu cukup banyak ya, tapi ternyata pengalaman kami wisuda hanya 700 wisudawan aja itu jalan masuk hanya satu itu krodit sekali. Iya betul. Maka kalau di sini tetap membawa banyak masalah ya, tapi akhirnya kita pertimbangkan ya paling tidak di tempat yang Manahan, memadai ya. Manahan di samping luas juga jalur jalan itu banyak ya, pintu masuknya, dan kebetulan melingkar itu kan juga tempat-tempat parkir ya yang bisa diisi oleh banyak kendaraan. Jadi itu pertimbangannya sehingga insya Allah bisa dipastikan lah nanti untuk pembukaan itu ada di mana? Manahan di ya. Manahan. Kemudian sidang-sidang pleno kalau Muhammadiyah tetap di editorium ya, kemudian yang Aisyah ada di GOR. Jarak antara editorium ke GOR berapa itu, Prof? Kira-kira? Jaraknya? Ya. Deket saja. Jadi lewat hanya jalan saja, lewat belakang ya? Editorium paling. Jadi sebenarnya lokasi. Dan nanti kita kan menyediakan transportasinya. Nah, ya paling hanya 3 menit lah. Jadi lokasi ya, Muktamar ya. Muhammadiyah Editorium dengan lokasi Muktamar Aisyah di GOR UMS ya, itu dekat. tidak jauh. Tidak jauh. Jadi kalau pemirsa sekalian melihat ini gedung editorium, di belakang kita ada GOR Universitas Muhammadiyah. Jadi sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Jadi tidak usah khawatir lah. Kalau nanti dari Muktamar Aisyah ke Muhammadiyah itu sangat dekat sekali. Ya. Jadi editorium masih dalam satu komplek kampus. Dalam satu komplek kampus, betul. Ya. Karena cukup luas kampusnya, jadi ya harus pakai spur kelinci atau apa itu. Nah ini, jadi ini persiapan bagi peserta muktamar dan penggembira muktamar yang akan menyaksikan bahwa lokasi UMS ini begitu luas sekali. Jadi luas sekali. Ini harus siapkan energi. Maka tadi Pak Rektor, kita harus latihan naik sepeda 30 menit agar nanti kalau pas muktamar tetap bergembira sehat. Kembali, jadi betul. Lokasinya ada di sini nih. Ya. Editorium konsentrasi di sini untuk Muhammadiyah ya. Kemudian Tanwir maupun muktamarnya, sidang-sidang plenonya maksudnya. Nah, kemudian yang Aisyah di GOR, dipusatkan di GOR. Di sana ada berdampingan Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi yang juga punya ruang-ruang untuk sidang komisi. Ya. Nah, cukup representatif ya. Biasanya para penggembira juga akan melihat lokasi muktamar. Ya. Apakah nanti juga akan ada spot-spot khusus di luar editorium ini? Betul, kita sediakan nanti Mas. Kita sediakan. Ya. Karena bagaimanapun kita tidak bisa meninggalkan penggembira. Betul. Jadi seminar itu semarak, begitu semaraknya itu ya karena penggembira itu. Ya, oke. Prof, salah satu kesuksesan di antara yang lain adalah kemudian fasilitas untuk teman-teman para jurnalis, para media yang akan meliput serangkaian Muktamar Muhammadiyah Aisyah. Bagaimana kemudian panitia penerima juga menyiapkan khusus untuk rekan-rekan jurnalis, para rekan-rekan media bisa mengakses. Jadi nanti apakah ada dibuat media center begitu, Prof? Betul, media center. Dari panitia pusat nanti sudah ada, meskipun juga kami sudah bekerja sama dengan PWI, PWI Solo maupun PWI Jawa Tengah yang di dalamnya banyak pasukan teman-teman wartawan yang biasa mangkal di UMS itu. Tentu nanti kita koordinasikan antara media center yang kita bangun panitia penerima dengan panitia pusat, nanti kita libatkan media yang ada di semua. Tapi kalau muktamar itu sudah tidak hanya lokal ya, sudah banyak lah ya, yang dari nasional internasional pasti akan meliput itu ya. Nah itu, sehingga kemudian tentu teman-teman rekan media pasti akan dan tentu rekan tadi bisa mengakses juga di GOR Aisyah ya. Aisyah. Karena jaraknya juga tidak begitu jauh ya. Nanti Aisyah juga ada, kemudian di editorium juga ada ya. Tidak masalah kalau itu ya. Dan kami memang sudah kita persiapkan dari kesiapan IT-nya, termasuk juga SDM-nya yang sudah terbiasa terlibat di media center. Termasuk juga para kulit tintanya juga sudah kita persiapkan ya, baik internal maupun yang eksternal. Jadi semua itu yang kita sampaikan ya. Baik. Untuk mendukung. Prof Sofyan, harapan Prof Sofyan selaku Ketua Panitia Penerima kepada seluruh masyarakat di Indonesia untuk agenda Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah agar terus bergembira. Monggo, Prof. Ya, kalau ditanya harapan secara pribadi sebagai Ketua panitia tentu ya, dan saya rasa juga semualah panitia, tidak hanya saya.
tentu ya berharap agar pelaksanaan muktamar ke depan ya betul-betul sukses, dari sukses pesertanya, termasuk sukses penggembiranya itu dan ya. sukses fasilitasnya. Nah, sukses fasilitasnya, sarpras ya, kemudian sukses persidangan, sukses hasil ya. Ini kan memang yang kita harapi, sehingga ya secara totalitas muktamar bisa sukses. Nah, tentu ini membutuhkan dukungan semua pihak. Ya, maka saya sering sampaikan kekompakan antara SC, kemudian panitia muktamar pusat ya dengan panitia penerima ini harus betul-betul begini, ya, tidak boleh merasa paling paling punya peran, tidak boleh punya paling berkontribusi, tidak boleh. Termasuk tim asistensi ya. Termasuk asistensi. Nah, ini tadi yang belum saya singgung. Jadi panitia penerima ini didukung, dibantu oleh tim asistensi yang sudah dibentuk oleh panitia pusat. Dan kehadiran panitia asistensi itu sangat membantu sekali bagi kami, terus terang ya, sehingga semuanya bisa menjadi lancar. Amin. Semuanya menjadi lancar. Baik. Jadi harapan saya ya sukses ya muktamar. Baik, terima kasih kiranya demikian obrolan kita dalam Muktamar Talk Muhammadiyah Aisyah. Terakhir pantunnya Ketua Panitia Penerima Muktamar, kami persilakan Prof. Sofyan. Wah, ini saya didadak untuk membuat pantun ini ya. Tapi tidak apa-apa, mudah-mudahan ini berkenan. Ramadan bulan penuh berkah. Cakep. Mari menuai banyak pahala. Cakep. Suasana UMS begitu cerah. Cakep. Siap menyambut muktamar dengan gembira. Wow, luar biasa pantunnya. Ada satu lagi Mas Budi. Silakan, satu lagi. Malam hari kita tilawah. Cakep. Menjadi hilang lelahnya. Cakep. Muhammadiyah Jawa Tengah menjadi tuan rumah muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Wah, inilah tanda-tanda kegembiraan muncul ya dari pantunnya Prof. Sofyan. Buah duku, buah kedondong. Pak Rektor memang keren dong. Pemirsa TV yang berbahagia, akhirnya demikian Muktamar Talk edisi yang ketiga bersama dengan Ketua Panitia Penerima Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah, Prof. Sofyan. Terima kasih banyak hal yang telah beliau sampaikan, dan semoga ini menjadi spirit inspirasi kita, penyemangat kita agar kita terlibat dan mau ikut terlibat dalam kesuksesan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Mohon maaf sekali lagi khilafan, kita akan menuju Muktamar Talk edisi keempat, lain waktu, lain tema, dan tentu dengan narasumber yang lain. Kita pamit, undur diri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.